Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sertiani dengan NIM E2010-802. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor yang sedang mengikuti program MBKM Unida Unsur. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa soal pertemuan ketiga Hukum Administrasi Negara. Yang pertama, berikan definisi hukum administrasi negara Han menurut Van Apeldoorn dan Joko Sutomo. Dan jawabannya yaitu menurut Van Apeldoorn, Han adalah keseluruhan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Joko Sutomo, Han adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negara. Dan yang kedua yaitu sebutkan sumber-sumber hukum formal, hukum administrasi negara. Jawabannya yaitu A. Undang-undang, B. Praktek administrasi negara atau konvensi administrasi negara sebagai kebiasaan dalam praktek, C. Jurisprudensi, D. Doktrin pendapat para pakar hukum terkemuka. Yang ketiga yaitu mengapa Han belum dikodifikasi, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya. Yang pertama yaitu jawabannya perubahan dalam bidang Han terjadi dengan cepat. Yang kedua, pembentukan dan pembuatannya tidak dalam satu tangan. Dan soal yang keempat yaitu jelaskan perbedaan Han dan HTN. Jawabannya yaitu Han menitik beratkan perhatian kita secara khas atau khusus kepada administrasi negara saja daripada negara. HTN diartikan sebagai hukum konstitusi negara secara keseluruhan yang menyoroti hukum dasar daripada negara secara keseluruhan. Yang kelima yaitu jelaskan hubungan Han dengan HTN. Jawabannya yaitu hubungan mendasar antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara melalui pendekatan isi dan objeknya. Dapat digambarkan bahwa HTN sebagai suatu gabungan peraturan yang mengadakan badan-badan hukum yang memberikan kekuasaan kepada badan-badan yang tinggi dan rendah. Yang keenam yaitu soalnya, apakah yang dimaksud dengan ketetapan Beshiki? Jawabannya yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berdasarkan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, yang bersikap konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum perdata. Yang nomor 7 yaitu sebutkan unsur-unsur ketetapan. Jawabannya yaitu A. Penetapan tertulis. Yang kedua yaitu dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN. Yang ketiga yaitu didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Yang keempat yaitu bersifat konkret, individual, dan final. 5. Menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Yang ke-8 yaitu sebutkan macam-macam ketetapan. Yang pertama yaitu ketetapan positif. Yang kedua ketetapan negatif. Yang ketiga ketetapan deklaratoir. Yang keempat yaitu ketetapan konstitutif. Dan yang nomor 9 yaitu jelaskan pengertian peradilan administrasi negara dan jelaskan tujuan diadakannya peradilan administrasi negara. Jawabannya itu peradilan administrasi negara adalah badan yang mengatur cara penyelesaian persengketaan internal administrasi negara dan eksternal persengketaan administrasi negara. Tujuan diadakannya peradilan administrasi negara: 1. Melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibatnya adanya kesalahan aparat administrasi negara maupun kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara atau masyarakat. 2. Akibat adanya putusan administrasi negara yang merugikan pihak yang dikaruniai putusan tersebut. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.